Baik, selamat pagi dengan Marvin di studio. Saat ini Pak Herman, bagaimana kesiapan dari klien Anda menghadapi untuk sidang tuntutan kali ini? Ya Mbak, saya kebetulan juga sedang di ruangan tahanan bersama ada Ricky, ada teman-teman tim lain untuk melihat kesiapan dari saudara Ricky mendengar ya tuntutan jaksa hari ini. Jadi apapun yang apakah sidangnya lanjut atau ditunda, ya Ricky siap untuk mendengarkan apa yang bakal apa yang akan disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya. Secara emosional bagaimana kesiapan dari Ricky sendiri, Pak Herman? Kalau secara emosional biasa saja karena dia tidak ada beban, tidak ada, semuanya sudah tersampaikan di peradilan dalam proses persidangan, apakah pada saat dia jadi saksi atau pada saat dia sebagai tersangka. Dia sudah mendengar semua dan harapannya sebenarnya tentunya kalau dia harapan itu dia berharap dengan fakta-fakta persidangan yang ada bahwa dia sudah menolak permintaan dari Sambo baik backup maupun penembakan. Kemudian dia tidak tahu langkah-langkah Sambo selanjutnya, tidak tahu juga akan dilakukan di Duren 3, tidak mendengar juga pembicaraan antara Sambo dengan Richard Eliezer. Yang jelas dihitung sejak dia mulai mendengar Sambo menyatakan istrinya dilecehkan di Magelang, boleh dibilang hampir 30 sampai 40 menit paling lama sejak dia menerima itu sampai ada kejadian pembunuhan yang jadi sangat singkat sekali sehingga tidak ada sesuatu yang dapat dia lakukan karena dia masih dalam benak dan pikirannya masih mendengar. Baik, Pak Herman, apa yang menjadi harapan Anda tentunya melihat saat ini klien Anda pun juga sudah menyampaikan sejumlah penyesalan ya atas kejadian ini, tapi bukan merasa bersalah di sini ya. Dan apa tanggapan Anda terkait dengan persidangan kali ini? Ya, Pak Herman. Terbunuhnya Sambo. Menyesali karena tidak dapat berbuat sesuatu sehingga dapat tercegahnya pembunuhan ini. Itu yang disesali. Jadi dia tidak pernah menyatakan meminta maaf karena dia tidak merasa salah. Tetapi menyesali sebagai manusia, sebagai ini tidak dapat berbuat sesuatu sehingga pembunuhannya tidak terjadi. Itu yang disesali. Jadi harapannya tentu karena tidak punya niat, tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada yang dibantu kepada Sambo atau kepada Richard untuk melakukan sampai terbunuhnya Joshua. Jadi tidak ada hal yang dilakukan, misalnya dia dituduh sekarang turut serta. Kalau dari hasil fakta persidangan, dia menolak, dia tidak mau, dan dia tidak mendengar apa tindakan atau kejadian yang akan dilakukan dan tidak terbayang oleh dia sebagai polisi akan dilakukan di rumah polisi di Duren 3 itu. Jadi di mata dia hanya membayangkan akan terjadi klarifikasi kalau toh terjadi ribut atau apa pasti ada sesuatu hal yang mungkin banyak juga ajudan yang lain yang dengar harapannya tidak terjadi suatu hal yang sampai adanya pembunuhan gitu. Itu yang tahu-tahu ternyata sudah terjadi ini dan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Meskipun ia waktu itu berada di TKP. Ya, membuat di TKP. Jadi harus diingat Pak, unsur dalam pasal 340, 338 diuntukkan sebagai turut serta, dia harus melakukan perbuatan yang aktif. Apa perbuatannya? Dia kan tidak ada yang melakukan menolong Sambo, misalnya mengambil senjata, baik kepada Sambo ataupun kepada Eliezer. Tidak ada, atau mendorong si Joshua untuk, kan dia tidak tahu bahwa akan ada kejadian, bahwa akan dilakukan di Duren 3 itu. Ya, pada saat itu 40 menit terakhir, 35 menit terakhir dia dipanggil untuk membawa mobil ke sana, pengetahuan dia ditanya adalah mengadakan isolasi setelah adanya PCR.
2 menit setelah sampai di sana, tahu dia dipanggil oleh Kuat, dibilang dipanggil Pak Sambo, dia dan Joshua. Dia panggil lah, oke, dia dan Joshua masuk ke dalam. Kuat gitu. Pada saat posisi di dalam ternyata dia masuk yang paling terakhir. Tentunya harapannya dia ini akan ada klarifikasi atau apalah ya supaya menyangkut masalah kejadian di Magelang. Karena di Magelang kan ada Kuat, ada Eliezer gitu ya. Joshua dipanggil. Oke. Terlepaslah masalah ada ucapan menembak segala macam. Tapi bisa aja perasaan itu kena emosional. Tapi Ricky sudah jelas menolak membantu untuk melakukan itu atau menolak ikut serta. Pak Herman, sejumlah pihak menilai bahwa poin yang dinilai akan bisa memberatkan dalam tuntutan kali ini adalah klien Anda mengetahui tapi tidak bisa membantu untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Atau ya bisa dikatakan dia berada di sana. Apa antisipasi jikalau memang hal tersebut yang menjadi poin tuntutan yang berat untuk klien Anda nanti? Kalau menurut saya itu naif gitu. Naif bahwa orang yang melihat terus tidak berbuat, nggak sampai berbuat. Itu ada pasal ini, pasal 340, pasal 338 ini diumpulkan dengan turut serta. Itu harus aktif. Sementara dia sudah menolak. Dia tidak berniat, berarti kan tidak ada unsur sengaja. Dan tidak ada sesuatu yang ditolong untuk misalnya melakukan pembunuhan itu adalah senjata misalnya. Jadi ternyata kan pakai senjata membunuh. Tidak ada sesuatu hal yang ditolong dibantu oleh saudara Ricky. Jadi menurut saya tidak bisa. Delik ini, pasal yang didakwakan ini, delik komisi harus berbuat. Tidak bisa hanya melihat. Tidak bisa hanya mencegah. Kalau itu pasal-pasal pidana yang lain. Memang ada contoh. Pasal seorang ibu tidak berbuat, akhirnya anaknya meninggal, tidak menyusui. Nah, itu kan ada di unsurnya itu ada pasal itu disebut. Kalau ini itu unsurnya punya niat melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Tidak ada yang dilakukan oleh saudara. Jadi itu tidak bisa dipaksakan. Kalau pasal-pasal itu misalnya ada lagi orang yang mau tenggelam, orang yang kena banjir tidak ditolong, ada kebakaran di satu rumah, terus dia punya kemampuan untuk menolong atau mau berteriak lah minta tolong kepada orang lain supaya orang kebakaran bisa tertolong. Kalau itu bisa kena karena tidak berbuat. Kalau dalam pembunuhan itu tidak bisa. Dalam pembunuhan dia harus berbuat untuk melakukan atau turut serta apa yang dia bantu, apa yang dia lakukan. Jadi berbeda, menurut saya sangat berbeda kalau itu yang dimasukkan karena tidak sesuai dengan aturan hukum. Gitu. Jadi pasal yang didakwakan ini adalah delik komisi, dia harus berbuat aktif. Sementara dia sendiri sudah menyatakan menolak, gitu mas. Jadi itu perbedaannya sikap saya dengan pihak kejaksaan. Baik. Pak Herman, satu lagi terkait dengan mengamankan senjata api di sini itu jadi menjadi poin yang nantinya disoroti tentunya dalam sidang tuntutan kali ini. Bagaimana nantinya counter Anda? Kalau masalah senjata sudah disampaikan karena memang ada terjadi pertengkaran antara Joshua dan Kuat Ma'ruf setelah diketahui dia kembali dari mengurus ke sekolah anak Sambo di daerah Magelang. Dan memang dipanggil, ditelepon, yang kebetulan telepon masuk ke Richard, supaya cepat pulang. Sampai di sana, udah lewat maghrib, dilihat di bawah oleh Rizky dan Lizar, tidak ada orang. Sampai ke atas, dilihat si Susi sedang menangis di tangga. Kemudian dia Kuat, dia tanya Kuat, ada apa Pak Kuat, Om Kuat? Dia bilang tadi nih si Joshua bolak-balik atau apa, saya mencurigakan lah kira-kira gitu. Sehingga sampai saya menolak karena Joshua waktu saya tanya dia malah lari. Akhirnya saya ambil pisau. Saya coba kejar dia karena dia lari, ya udah saya bertahan menunggu ibu di sini. Dia bilang ibu sempat terjatuh. Kemudian itu yang jadi di mata Ricky ini wah bahaya nih. Masa Kuat seorang sipil ngejar-ngejar si Joshua pakai pisau. Kemudian ya Joshua bagaimanapun ya punya senjata. Bagaimana? Sementara dia yang paling tua di rumah itu. Pada tua rumah itu, kemudian bagaimana kalau terjadi apa-apa? Nah, itulah secara moral dia antisipasi. Dia ambil senjata itu, dimasukin ke kamar anaknya Sambo. Jadi tidak ada. Kemudian harus diingat, dalam dakwaan seolah-olah itu dia disuruh. Tidak ada fakta. Sementara kejadian
kejadian Magelang pelecehan segala macam itu baru diketahui setelah sampai di Jakarta. Saguling diberitahu oleh Sambo. Nah, sementara itu kejadian tanggal 7. Nah, dan untuk kejujuran itu sampai di pihak penyidik pakai lie detector, poligraf. Dan dari hasil lie detector menyangkut apakah dia jujur menjawab, itukah apakah inisiatif sendiri dalam rangka pengamanan yang tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan antara siswa dengan kuat, atau dia disuruh. Tapi ternyata jujur dia, hasil poligraf atau lie detector menyatakan dia jujur menyatakan bahwa itu adalah inisiatif dalam rangka antisipasi dan tidak disuruh oleh siapapun. Kita akan nantikan Pak Irman tentunya dalam tuntutan kali ini apakah itu bisa menjadi sebuah pembanding juga dalam poin yang akan disampaikan dalam tuntutan kali ini bersama dengan Rizal ya. Baik, terima kasih Pak Irman Umar sudah bergabung bersama dengan kami di Break News Metro TV.